Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru PT Victoria Care Indonesia Tbk. Emiten dengan kode saham VICI ini melepas sebanyak 1 miliar saham atau mewakili 15,027% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan harga Rp100 per saham. Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru. PT Victoria Care Indonesia Tbk berhasil mencatatkan perdana saham dan mendapatkan kode emiten VICI. Emiten ini menawarkan sekitar 1 miliar saham ke publik serta menargetkan 100,8 miliar. Mengutip prospektus emiten, nantinya dana IPO ini nantinya digunakan untuk menunjang bisnis pergudangan serta menambah modal kerja. Tercatat perusahaan kosmetik dan perawatan tubuh ini akan menggunakan 26% dana IPO digunakan untuk membeli aset tetap berupa tanah dan bangunan demi menunjang fasilitas pergudangan Victoria Care. Sementara sisanya sekitar 74% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Victoria Care. Penawaran perdana saham atau initial public offering PT Victoria Care Indonesia Tbk mendapati respon positif dari kalangan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini terbukti dengan kelebihan pemesanan atau oversubscribe hingga 67 kali polling. Usai IPO, saham VICI melesat naik ke level 135 atau naik 35% dari angka IPO. Tingginya minat investor tersebut juga tidak lepas dari fundamental dan portofolio bisnis yang dihasilkan oleh VICI. Pertumbuhan bisnis VICI juga ditopang oleh rantai distribusi dan penjualan yang cukup solid, baik rantai distribusi dan penjualan di pasar domestik maupun internasional. Lantas, seberapa besar peluang dan harapan serta strategis bisnis apa yang akan PT Victoria Care Indonesia Tbk terapkan setelah IPO ini? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDX Channel. Untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan IPO dari Victoria Care Indonesia, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Billy Hartono Salim, Direktur Utama PT Victoria Care Indonesia Tbk. Selamat siang Pak Billy. Selamat siang Mas Fajar, apa kabar? Ya, halo, selamat siang Pak Billy. Selalu, selamat siang. Pak Billy, cukup jelas mendengar suara saya? Jelas Mas Fajar. Oke, Pak Billy, ini terkait dengan IPO dari Victoria Care Indonesia Tbk. Hari ini sepertinya menjadi hari yang cukup positif begitu ya untuk VICI. Apa kemudian yang bisa disampaikan dan dibagi mungkin ke pemirsa terkait dengan IPO VICI di hari ini, Pak Billy? Ya, kabar menggembirakan pada hari ini kita listing yang pertama kali di Bursa Efek Indonesia. Dan tadi pagi begitu jam 9 kita listing, sudah mencapai angka 135, naik 35% dari harga perdana kita. Luar biasa Pak, sambutan dari investor. Oke, jadi kita lihat memang dari sisi pergerakan harga sahamnya auto reject atas ini Pak Billy. Tapi apakah kemudian sudah sesuai dengan target sebelumnya, terutama dari sisi IPO-nya sendiri, apakah serapannya juga sudah sesuai dengan ekspektasi? Ya, serapannya sih sudah sesuai dengan ekspektasi kami, Pak. Jadi apa yang kita harapkan sudah kita terrealisir, Pak. Oke, lantas dengan hasil ini, Pak Billy, bagaimana kemudian langkah atau penggunaan dana dari hasil IPO ini dan seberapa besar akhirnya yang mampu dikumpulkan dalam IPO hari ini, Pak Billy? Ya, kita ini tujuan penggunaan dananya adalah sebesar 26% untuk kita menginvestasikan dalam bidang tanah dan bangunan untuk fasilitas pergudangan, Pak. Karena dengan adanya tingginya sales kami saat ini dan ke depan, kita memerlukan fasilitas-fasilitas tersebut di atas untuk mendukung usaha dari perseroan. Dan juga untuk yang 74% itu untuk modal kerja. Kita tahu bahwa dalam bisnis perawatan tubuh atau consumer good ini, modal kerja hal yang sangat penting karena dengan tumbuhnya sales yang cukup tinggi pasti nilai piutang akan naik dan juga nilai stok yang harus kita sediakan juga naik dan itu akan membutuhkan modal kerja yang cukup banyak, Pak. Jadi 74% kita cadangkan untuk penambahan modal kerja dari perseroan, Pak. Oke.
Tapi jika saya ingin flashback sedikit Pak Billy, kenapa kemudian akhirnya Victoria Care Indonesia memilih untuk IPO? Apa sebetulnya latar belakang dari IPO di hari ini? Apakah kemudian melihat IPO sebagai salah satu alternatif pendanaan yang menarik atau ada hal lain Pak Billy? Ya, selain dari faktor pendanaan yang menarik, di mana apabila kita menggunakan channel pendanaan yang konvensional dengan menggunakan fasilitas pinjaman dari bank atau yang lain atau setoran modal, itu akan butuh waktu dan biasanya akan lebih sulit untuk proses seperti itu, apalagi dengan kecepatan perusahaan yang sekarang luar biasa sekali Pak, pertumbuhan dari bisnis kami. Jadi dengan adanya IPO ini kita berharap bahwa sumber pendanaan dari perusahaan akan bervariasi Pak, nggak hanya modal dari perbankan saja. Dan yang kedua, memang tujuan dari IPO ini adalah untuk kita meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari kita manajemen kepada publik Pak. Jadi kita menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita di tim manajemen bahwa dengan kita IPO ini perusahaan jadi naik kelas lah Pak istilahnya. Jadi kita berharap bahwa seluruh stakeholder atau investor kita bisa melihat bahwa kita melakukan dengan baik dan mengelola ini perusahaan dengan kedepannya dengan lebih bagus lagi Pak. Oke, jadi memang salah satunya selain dari pendanaan yang menarik begitu ya sebagai salah satu alternatif karena memang ingin naik kelas begitu ya dalam tanda kutip. Tapi Pak Billy, tentunya IPO kali ini cukup berbeda di tengah kondisi pandemi COVID-19. Apakah kemudian ini juga sudah sesuai dengan ekspektasi sebelumnya atau justru di waktu-waktu kemarin sempat ada keraguan atau kekhawatiran untuk IPO di tengah kondisi seperti ini Pak Billy? Ya, pandemi kita dimulai di bulan Maret di awal tahun kemarin. Sebenarnya di awal tahun itu kita agak ragu di bulan Maret terutama di awal-awal pandemi. Tapi kenyataannya apa yang kita perkirakan di luar estimasi Pak. Jadi estimasi kita malah positif sekali karena malah penjualan kita naik cukup tinggi dan sesuai dengan target yang sudah kita canangkan di awal tahun sebelumnya Pak. Contoh, kita ada produksi beberapa produk, contoh di hair care Pak, cat berwarna rambut, itu tumbuhnya luar biasa. Karena kenapa? Kita tahu persis Pak, salon-salon sekarang pada tutup semua kan selama pandemi ini. Jadi pelanggan setia dari konsumen kami itu melakukannya di rumah Pak. Jadi itu hal-hal yang di luar perkiraan kami. Dan kedua juga kita ada brand Herboris juga yang untuk perawatan tubuh. Biasanya kan ibu-ibu itu kan atau para konsumen kita yang wanita itu kan malah lebih banyak waktunya di rumah untuk merawat tubuh mereka. Jadi produk-produk kita contoh kayak produk perawatan tubuh lulur mandi atau produk zaitun itu sangat-sangat naik Pak, tinggi sekali. Jadi itu hal yang di luar perkiraan dari kami. Dan ini menjadi berkah juga sih Pak bagi kami bahwa di dalam situasi yang seperti ini kita melakukan suatu inovasi yang cemerlang juga untuk mengantisipasi kebutuhan atau demand dari para konsumen Pak. Jadi kita sempat meluncing beberapa produk yaitu hand sanitizer dan juga produk disinfektan dengan brand Sigil Clean. Jadi itu hal-hal yang sangat penting bagi kami, kita bisa menjual dan memproduksi dan mendistribusikan produk-produk dari yang berhubungan related dengan kesehatan, di mana pada masa pandemi ini sangat dibutuhkan oleh kita masyarakat seluruh Indonesia, Pak. Oke, jadi di tengah pandemi ternyata masih ada hal-hal atau capaian positif begitu ya, meskipun tekanan memang cukup terasa. Tapi apalagi kemudian dari sisi bisnis Pak Billy yang dilakukan oleh Victoria Care Indonesia untuk kemudian sebagai inovasi untuk kemudian tetap menjaga pasarnya di tengah kondisi yang memang cukup sulit meskipun tadi pertumbuhan memang masih ada begitu. Ya, kita
terus melakukan inovasi dan pengembangan bisnis. Contoh kita tahu persis di dalam masa pandemi ini kan bisnis melalui online, melalui marketplace itu kan juga cukup tajam juga, Pak. Jadi hal seperti ini terus kita lakukan, kita tumbuh sampai double digit untuk penjualan kita mulai online juga. Jadi kita lakukan hal-hal seperti itu, Pak, mengantisipasi situasi yang kurang bagus, tapi kita tetap optimis dan akhirnya track record kita bahwa kita berhasil melakukan seperti yang kita harapkan, Pak. Oke, tapi adakah kemudian dari peluang yang akhirnya sudah dimanfaatkan begitu Pak Billy, justru ada segmen-segmen atau produk-produk tertentu yang memang mengalami penurunan di kondisi seperti ini? Ada sih beberapa SKU atau beberapa kategori produk yang sedikit mengalami penurunan karena aktivitas dari masyarakat sehari-hari kan turun, Pak. Di luar contoh seperti pengharum badan atau parfum, Pak, ya itu agak sedikit turun, Pak. Dan itu memang nasional seperti itu karena aktivitas kan juga mulai orang beraktivitas keluar juga mulai menurun. Jadi tapi menurunnya nggak signifikan, Pak, paling cuma 5-10% aja, jadi kecil sekali gitu. Oke, jadi memang kecil sekali, sepertinya memang cukup sejalan begitu ya dengan kondisi industri secara nasional. Tapi Pak Billy, saya juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sebetulnya kemudian komposisi pasar begitu ya dari Victoria Care Indonesia. Apakah memang didominasi oleh market domestik atau justru ada insight-insight lain atau market-market lain yang saat ini juga tengah berusaha untuk dimasuki? Ya, kita target market kita memang masih 95% masih untuk domestik, Pak. Jadi dan kalau kita bicara segmented itu memang medium to low, dan itu adalah market size kita. Dan tapi ingat, Pak, jadi itu sangat besar, apalagi dengan 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini, itu kan pertumbuhan dari milenial juga naik tinggi. Dan milenial sekarang kan sangat membutuhkan produk-produk yang kami produksi, kosmetik ini. Dengan contoh melakukan lebih banyak selfie atau melakukan mereka melakukan di YouTube, aktivitas di YouTube. Mereka membutuhkan kosmetik untuk mengupgrade dirinya sendiri, Pak, gitu. Oke, jadi memang itu juga bisa menjadi salah satu peluang yang bisa semakin diperbesar begitu ya market domestik dari Victoria Care Indonesia TBK. Pak Billy, nanti juga saya akan tanya bagaimana kemudian capaian kinerjanya sejauh ini, kemudian target, lagi-lagi target begitu ya pasca IPO, tapi nanti usai jeda, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa, di segmen ini kami akan lanjutkan diskusi terkait dengan IPO Victoria Care Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Billy Hartono Salim, Direktur Utama PT Victoria Care Indonesia TBK. Pak Billy, kembali kita lanjutkan diskusi kita di segmen sebelumnya tadi terkait dengan realisasi kinerja di tahun 2020 ini. Adakah yang mungkin data-data yang bisa dibagikan dan bagaimana kemudian capaiannya sejauh ini, Pak Billy? Ya, ini di tahun 2020 ini kan sudah mendekati ending, mendekati akhir sesinya. Jadi saya lihat bahwa ternyata perseroan ini bisa mencapai hal-hal yang sangat di luar dugaan. Kita bisa menembus angka di atas 1 triliun sales kita, Pak, di tahun ini. Jadi ini saya yakin sekali, apalagi tinggal menghitung hari dengan kira-kira tinggal cuman 12 hari ke depan, kita bisa mencapai angka sales di atas 1 triliun, Pak. Itu hal yang luar biasa di masa pandemi seperti ini, Pak. Masih sesuai dengan target di awal tahun atau itu sudah angka revisi terkait dengan ekspektasi yang didapatkan hingga akhir tahun, Pak Billy? Sesuai dengan target awal tahun, Pak. Oke, tapi dari sisi bisnis sendiri apakah kemudian ada penyesuaian juga ataukah revisi-revisi yang dilakukan selain tadi inovasi yang sudah dilakukan tentunya? Ya, tadi kan ada beberapa segmen produk kami yang memang agak stagnan dan nggak bisa tumbuh karena situasi pandemi, tapi dengan adanya inovasi itu bisa saling menutupi, Pak. Jadi akhirnya total growth kita, angka 30% yang kita canangkan dari awal itu masih bisa kita capai, Pak. Oke.
Jadi memang itu begitu ya, masih menjadi salah satu catatan penting. Lantas Pak Billy, di tahun 2021 mendatang begitu, bagaimana kemudian Victoria Care Indonesia memandang industri ini, dan juga apakah kemudian memang pertumbuhan masih cukup jelas terlihat dan masih bisa ditangkap peluangnya oleh Victoria Care sendiri? Ya, tahun depan itu kan kita semua mendengar berita terakhir bahwa vaksin akan segera dilakukan di mulai Januari nanti, kemudian adanya Omnibus Law yang diterbitkan oleh pemerintah itu akan menggairahkan pasar lagi, Pak, di mana dengan adanya vaksin tadi yang akan segera meluncur di tahun depan, pasti pergerakan masyarakat kita atau konsumen kita itu akan kembali ke sedikit demi sedikit akan back to normal. Pasti kita peluangnya akan jauh lebih bagus daripada dan lebih optimis daripada di tahun ini, Pak. Apalagi kalau di tahun ini kita bisa mencapai perolehan yang bagus sekali, tahun depan kita sangat yakin sekali juga bisa mencapai, Pak. Jadi itu dengan dua kondisi seperti itu, saya yakin tahun depan growth kita akan double digit lagi, Pak, sesuai dengan perkiraan terakhir situasi terakhir ini, Pak. Jadi tahun 2021 double digit pasti kita raih, Pak. Oke, tapi ada tantangan tersendiri atau tidak sih Pak Billy di industri ini? Baik di tahun ini ataupun mungkin di tahun depan, meskipun optimisme tentunya memang tetap menjadi harapan utama begitu bagi industri. Ya, industri consumer goods seperti perawatan tubuh seperti kami, memang kita menghadapi tantangan di mana kita terus diharapkan untuk selalu melakukan inovasi-inovasi. Karena kompetisi yang sangat ketat di bisnis perawatan tubuh ini atau kosmetik ini memaksa kita harus selalu melakukan inovasi dengan melihat peluang-peluang yang ada dan selalu melihat tren, Pak. Jadi tren yang akan datang itu seperti apa. Jadi apabila kita tidak bisa melakukan sesuatu kecepatan untuk berinovasi, kita pasti akan ketinggalan. Tapi kita yakin, Pak, karena 3 tahun, 4 tahun terakhir ini kan kita track record perusahaan kami sudah jelas terekam di laporan keuangan ataupun di jejak yang pernah kita lakukan, Pak. Gitu. Oke, mengikuti tren artinya kita tahu pasti ada produk-produk yang mungkin akan dikeluarkan untuk menyeimbangkan dengan tren yang ada. Apakah kemudian di tahun depan juga sudah mulai dilakukan, Pak Billy, bahwa ada produk-produk yang akan diluncurkan, ada kemudian tambahan-tambahan baru sehingga akhirnya bisa tetap menjaga minat dari para pengguna tentunya produk dari Victoria Care sendiri? Ya, ini barusan saja kita 13 Desember kemarin kita melakukan suatu event besar, yaitu kita melakukan peluncuran pewarna rambut yang baru dengan warna pastel dengan brand Miranda kami. Dan itu serentak kita lakukan secara virtual di 34 provinsi dari Aceh sampai Papua, diikuti oleh ribuan customer kita dan dilihat oleh puluhan ribu juga viewer, Pak. Ini suatu hajatan besar dari kita untuk menyambut tahun depan. Karena implikasinya pasti efeknya ada di tahun depan. Dan kita berhasil memecahkan rekor muri juga di acara yang big event nasional kemarin, Pak. Itu adalah salah satu brand aja di brand Miranda di cat berwarna rambut. Kita lanjutkan suatu range produk baru. Kemudian di brand yang lain juga, di brand Herboris kita akan lakukan juga. Kita barusan soft launching untuk produk facial care kita. Itu marketnya cukup besar karena setiap wanita itu setiap hari melakukan treatment di mukanya itu dengan air mawar, dan kita sudah soft launching dan kita akan besar-besaran launching di awal tahun depan dengan kita namakan Rose Series kita, yaitu cleansing milk dan air mawarnya itu akan kita launch besar-besaran tahun depan. Jadi itu akan menunjang sales kita. Makanya kita yakin dan optimis sekali dengan terus melakukan inovasi, kita akan berhasil mencapai target yang kita harapkan di tahun 2021.
Oke, jadi sejumlah produk ternyata juga sudah diluncurkan dan tentunya di tahun depan pastinya masih akan ada sejumlah langkah-langkah lainnya untuk kemudian bisa mengenalkan produk-produk lainnya. Tapi terkait dengan perluasan pasar, Pak Billy, tadi memang masih didominasi market domestik. Adakah kemudian strategi-strategi khusus atau spesifik yang memang sudah disiapkan untuk bisa semakin memperluas pasar ataupun market dari Vici sendiri? Ya, sebenarnya kita sudah 3 tahun terakhir ini kita fokus juga melakukan mendobrak pasar ekspor, Pak. Jadi brand Miranda ini udah kita ekspor dengan vitamin rambutnya ke Jepang dan ke Tiongkok, terus ke Middle East dan ke South Africa. Dan kan kita juga punya paksa market juga di Asian juga, di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Papua Nugini. Kita sudah lakukan. Memang di tahun ini agak sedikit slowdown karena memang semua negara sedang mengalami kesulitan ekonomi juga, jadi dan transportasi juga jadi masalah. Tapi saya yakin di Q2 nanti ke depannya tahun depan itu akan semakin perlahan akan semakin pulih, Pak. Jadi itu kita berharap penetrasi ekspor kita akan segera kita genjot juga, Pak. Oke, itu sepertinya juga merangkum harapan dari Victoria Care Indonesia terutama di tahun depan dan semoga tetap berjalan sesuai rencana dan tentunya target perluasan pasar bisa dicapai dengan baik. Pak Billy, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini di IDX Precision Closing. Kita jumpa di lain waktu. Ya pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.